Al-Bidayah menjawab, kupas tuntas problematika nahwu shorof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam segmen Al-Bidayah menjawab. Sekarang saya masuk pada materi, yaitu tentang bagaimana i'rab dari la ilaha illallah. Itu la ilaha illallah. Ya. Seperti yang sering saya tegaskan bahwa ketika kita sedang melakukan analisis teks, maka yang harus pertama kali kita lakukan adalah melakukan identifikasi. Nah, harus begini. Dan ini harus kita ketahui, apakah kemudian masing-masing lafadz, ya, masing-masing kata yang merangkai sebuah kalimat ini kemudian dianggap sebagai kalimat isim, fi'il atau huruf. Isim, fi'il atau huruf. Itu harus diketahui. Jadi tahapan identifikasi. Misalnya lam di sini termasuk dalam kategori huruf, ilaha di sini termasuk dalam kategori isim, illa di sini termasuk dalam kategori huruf, Allah di sini termasuk dalam kategori isim. Itu seperti itu. Semua yang sedang kita analisis, tahapan identifikasi itu harus kita upayakan. Ya. Sekarang la itu masuk dalam kategori huruf. Dan kebetulan la ini masuk pada ilaha, yang ini adalah merupakan isim nakiroh. Kenapa kalau seandainya la adalah masuk pada isim nakiroh, la itu berarti termasuk dalam kategori la allati linafyil jinsi. Ya. Jadi kita bisa memastikan bahwa la yang sedang kita hadapi adalah termasuk dalam kategori la allati linafyil jinsi. Kalau seandainya ternyata yang jatuh sesudahnya itu adalah berupa isim nakiroh. Ilahun itu adalah merupakan isim nakiroh. Isim ma'rifatnya adalah al-ilah. Karena ini termasuk dalam kategori la allatil nafil jinsi, maka dia pengamalannya sama dengan inna wa akhwatuha. Apa pengamalan inna wa akhwatuha? Yaitu tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Itu begitu. Ya, jadi perlu diperhatikan bahwa lam di sini berkategori huruf. Lam ini termasuk lam apa? Itu ternyata bisa dijadikan bisa dibantu untuk kemudian mengidentifikasi la ini dengan cara melihat kalimat isim yang jatuh sesudahnya. Ketika kenyataannya kok lam ini masuk pada isim nakirah, maka ini dipastikan bahwa la allatil nafil jinsi. Itu begitu. Lah, ketika la allatil nafil jinsi, maka pengamalannya sama persis dengan inna wa akhwatuha, yaitu tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Menasobkan isim dan merofakkan khabar. Itu begitu. Sehingga lam yang ada di sini, la allatil nafil jinsi di sini, itu di samping kemudian butuh isim, juga butuh khabar. Itu begitu. Ini butuh isim, juga butuh khabar. Mana isimnya la allatil nafil jinsi? Isimnya la allatil nafil jinsi ini adalah ilaha. Inilah alasan kenapa kok kemudian dibaca ilaha, tidak ilahu, tidak ilahi. Ya. Dan penting untuk kemudian ditegaskan kalau seandainya kita ngomong dalam konteks isim la allatil nafil jinsi, ada yang berkategori mufrad, ada yang berkategori mudhaf, ada yang berkategori syabihun bil mudhaf. Meskipun selalu saya tegaskan, istilah mufrad itu harus diperhatikan. Mufrad tidak harus kemudian selalu diterjemahkan dengan lawan tathniyah dan jamak. Itu tidak harus begitu. Mufrad kadang-kadang memang diterjemahkan lawan dari tathniyah dan jamak. Tapi mufrad juga memungkinkan diterjemahkan dengan lawan dari mudhaf dan syabihun bil mudhaf. Juga memungkinkan diterjemahkan dengan lawan dari jumlah. Ketika kemudian istilah mufrad itu muncul dalam konteks isim la allatil nafil jinsi, maka yang dimaksud di situ adalah lawan dari mudhaf dan syabihun bil mudhaf. Itu begitu. Jadi yang dimaksud dengan mufrad ini bukan tunggal, tapi bukan mudhaf dan bukan syabihun bil mudhaf. Dan ini seperti yang di buku-buku saya sudah saya tegaskan, ini adalah berkategori mabniyun ala ma yunsabu bihi, dimabnikan sesuai dengan tanda nasabnya. Karena ilahun termasuk dalam kategori isim mufrad, tanda nasabnya isim mufrad itu adalah dengan menggunakan fathah, maka di sini dimabnikan alal fathi. Itu begitu. Kemudian selanjutnya, di samping la ini kemudian membutuhkan isim la, juga membutuhkan khabar.
Lah khobar sebagaimana yang sering kita tegaskan, khobarnya la itu ada dua macam. Ya, ada yang sifatnya maklum, karena maklum maka harus dihadzaf, dibuang, karena sudah tanpa disebutkan pun itu sudah diketahui. Itu seperti itu. Ya. Ada juga yang sifatnya majhul. Ya, ada majhul. Lah majhul ini harus dizikrun, harus disebutkan. Lah kebetulan untuk khobar dari la allatil nafil jinsi ini, kalau seandainya kita misal baca, ada yang diterjemahkan itu adalah maujudun, ada yang diterjemahkan mumkinun, ada yang menerjemahkan hakun, tapi intinya adalah khobar di sini adalah dianggap bersifat umum yang meskipun tidak disebutkan, orang sudah paham bahwa yang dimaksud di sini adalah maujud, yang dimaksud di sini adalah mungkin dan seterusnya. Ya. Inilah alasan kenapa kok kemudian misalnya dibuang, karena ini sifatnya umum. Gitu. La ilaha maujudun, la ilaha mumkinun, dan seterusnya. Ya. La ilaha hakun, misalnya seperti itu. Jadi khabar dari la itu adalah sesuatu yang sifatnya umum, yang kalau seandainya dimunculkan, itu berbunyi maujudun. Kemudian lafaz illallahu itu apa? Illa itu adalah adatul istitsna. Ya. Adatul istitsna ini. Ya, illa ini adalah merupakan adatul istitsna. Nah, yang jatuh setelah istitsna, yang jatuh setelah adatul istitsna itu namanya mustatsna. Mustatsna ini Allah ini adalah mustatsna, cuman karena di sini kebetulan didahului oleh nafi, berarti di sini manfi, dan kalamnya tam karena mustatsna minhunya juga disebutkan, berarti kalam tam manfi, maka yang jatuh setelah illa memungkinkan dianggap sebagai badal, memungkinkan dianggap dibaca nasab karena dia menjadi mustatsna. Itu begitu. Diperhatikan. Jadi dalam konteks Allah dijadikan sebagai apa di sini? Yang umum bacaannya adalah Allahu. La ilaha illallahu. Kalau seandainya illallahu, maka di sini dianggap sebagai badal. Badal dari mana? Yang pertama ulama ini dianggap Allah di sini dianggap badal ya dari yang pertama lam plus isimnya ilah. Nah, lam plus ilah ini dianggap berhukum rafa. Ya, para ulama mengatakan lam dan isimnya itu adalah berhukum rafa. Inilah yang kemudian dijadikan sebagai mubdal minhu. Dari kalau seandainya dibaca Allah. Memungkinkan lagi dianggap badal dari mubdal minhu yang mana? Maujudun itu adalah isim sifat yang memungkinkan beramal sebagaimana fiilnya. Di sini maujudun ini adalah lafadz huwa yang menjadi naibul fa'il. Naibul fa'il ini adalah dibaca rafa. Itu seperti itu. Karena demikian, Allahu dibaca rofa di sini karena menjadi badal. Badal dari mana? Dari domir yang terdapat pada khabar dari la allatin nafil jinsi. La ilaha maujudun huwa. Huwa disinilah yang kemudian dijadikan sebagai mubdal minhu. Huwa yang berkedudukan sebagai naibul fa'il. Inilah yang kemudian dijadikan sebagai mubdal minhu dari badal yaitu Allah. Jadi penting untuk kemudian ditegaskan ketika lafaz Allah ini kemudian dibaca rofa, asumsinya itu adalah dijadikan sebagai badal. Badal dari mana? Badal dari la plus ilah, ya. Lam plus isimnya itu yang oleh para ulama dianggap berhukum rofa, atau dia itu merupakan badal dari mubdal minhu huwa. Huwa ini adalah menjadi naibul fa'il, naibul fa'il dari khabar di sini. Jadi dhamir dari khabar maujudun itu ada huwa, maujudun beramal sebagaimana fiilnya. Ini ada huwa, huwa ini adalah menjadi naibul fa'il. Naibul fa'il itu harus berkedudukan rofa, maka inilah yang kemudian dijadikan sebagai mubdal minhu. Begitu. Lah, ada juga kemudian yang mengatakan la ilaha illallah. Kalau seandainya langsung dibaca la ilaha illallah, itu akhirnya dijadikan sebagai mustatsna biasa. Itu yang kemudian harus dibaca nasab karena dia termasuk dalam kategori mansubatul asma. Dari dua pilihan, apakah dibaca rofa atau dibaca nasab, yang lebih utama yang mana? Kalau seandainya kita lihat misalnya, coba dihitung ke sini, la ilaha illa huwa. La ilaha illa anta. La ilaha illa ana. Ada kata-kata semacam ini di dalam Al-Quran.
ada kata-kata huwa setelah illa, ada kata-kata anta setelah illa, ada kata-kata ana setelah illa, dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa yang lebih kuat kalau seandainya kita harus memilih, apakah yang jatuh setelah illa, yaitu lafadz Allahu itu harus dibaca rofa atau dibaca nasab, dengan melihat dhamir itu huwa, anta, dan ana, di mana ini termasuk dalam kategori dhamir baris munfasil yang marfu, maka yang lebih utama harusnya dibaca rofa. Itu begitu. Jadi la ilaha illa anta, la ilaha illa huwa, la ilaha illa ana, huwa, huma, hum itu adalah termasuk dalam kategori dhamir baris munfasil yang marfu. Berarti di sini posisinya sama dengan lafadz Allah, jatuh setelah illa, ya. Cuman di sini isim dhahir, di sini isim dhamir. Maka kalau seandainya melihat ini, contoh yang kemudian kita baca di dalam Al-Qur'an itu, maka yang lebih pas itu dibaca la ilaha illa, la ilaha illallahu. Ya, ketika seperti yang tadi saya katakan itu, ketika dibaca la ilaha illallah dengan rofa itu, maka di situ kemungkinannya adalah menjadi badal dari la plus isimnya, atau menjadi badal dari dhamir yang terdapat dalam yang terdapat dalam khabar dari la, yaitu berupa maujudun yang beramal, sehingga dia memiliki huwa yang menjadi naibul fa'il. Itulah yang kemudian menjadi mubdal minhunya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.